Anapun dalam makom pengabdian seorang hamba kepada Allah, fal kullu maqdus kabane makhluk hayyun iku urip musabbihun yang bertasbih kepada Allah. Kalau dalam kebiasaan seluruh makhluk gelas sampai tai, kencing semua bertasbih kepada Allah. Saking agung ya Allah, sampai makhluk itu mengatakan subhanallah. Dan gak ada yang mati. Semua hidup semua. Kenapa? Karena sifat hayatnya Allah sebagai Al-Hayy itu mengalir ke dunia, seluruh makhluk jadi hidup semua. Gak ada yang mati. Hatta ini tehalkan kata kita mati, enggak mati. Ini bertasbih pada Allah, hidup fi hayatillah. Ajib kan? Ajib. Di amma fi maqamil ubudiyah, ada dalam makom pengabdian, makom seorang abdi mengabdi kepada Allah, fal kullu mutus kabeh makhluk hayyun iku urip kabeh, enggak ada yang mati. Musabbihun tur bertasbih kepada Allah. Seluruh makhluk itu bertasbih semua kepada Allah. Apalagi manusia yang hidup. Oh, gelas yang mati juga ini dikatakan makhluk hidup kok. Dan ini bertasbih kepada Allah. Mulanya sampean kalau waktu mau peper di padang pasir nanti kencing, nggak ada air, kan cari batu kan untuk istijmar peper. Batu ditaruh dulu, tok 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 tok, biar berhenti dari subhanallah. Karena dia sedang mata subhanallah dia. Sedang mata subhanallah bihamdi. Dia tok 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 biar mandek kan, mandek baru dipeperkan ke kemaluan. Lamun laka banyu. Ya lamun laka. Jadi amma fi belum punya ini. Hidupnya besar, itu bilik besar ini. Ini potongan-potongan. Amma fi maqamil ubudiyah, belum makom pengabdian seorang abdi mengabdi kepada Allah. Fal kullu maqdus kabeh makhluk hayyun iku urip kabeh, gak ada yang mati. Musabbihun kabeh bertasbih subhanallah bihamdi. Mung atine wong kafir tok. Badane wong kafir, badannya orang kafir mengatakan subhanallah. Badan wong kafir. Atine tak kafir. Atine doang yang kafir, badannya mengatakan subhanallah. Wa bihamdi. Ini listrik apa itu semua ini, mohon, tanah, tehel, gelas, piring semua itu hidup fi hayatillah dan mengatakan subhanallah wa bihamdi. Wa hadza utaiki amma fi ubudiyah fal kullu hayyun musabbihun ma iku keterangan nas sokang nas ani semua pokala musyidik kalam yang banget dengan Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah jadi nabi, Abu Bakar nggak ada di Mekah, sedang berdagang, mungkin di Syam, mungkin di Yaman. Itu keterangannya ikhtilaf. Ini waktu Rasulullah turun Iqra, jadi nabi, jadi rasul, kan Abu Bakar nggak ada. Itu terjadi malam Senin. Hari Selasanya Ali, Khadijah, Zaid masuk Islam. Ya. Hari Selasanya. Itu yang dulu masuk Islam ya istri Khadijah, Ali, kan? Mungkin Fatimah belum lahir atau masih kecil. Terus Zaid bin Haris. Rasulullah jadi nabi malam Senin. Hari Selasanya Khadijah, Ali zaman itu masuk Islam. Abu Bakar nggak ada di Mekah, mungkin di Syam atau mungkin di Yaman, sedang berdagang di sana. Nah, waktu Abu Bakar Rasulullah jadi nabi di Mekah, Abu Bakar itu di Syam atau di Yaman ketemu dengan seorang syekh. Ya Abu Bakar, buka haramnya. Abu Bakar, kata syekh ini, ya rahib lah. Saya menyangka orang tanah haram Mekah. Nah, anak haram ini. Ya, saya orang haram Mekah. Buka Quraisyan. Kata saya ini. Aku menyangka kamu Abu Bakar orang Quraisy. Nah, anak Quraisy. Time
bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Tuan Taim. Terus bukan Taimiyah. Tahu orang Quraisy yang dari suku Taim. Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Anak Taimiyah. Nah, tinggal satu. Di dalam perutmu ada tai lalat enggak? Abu Bakar, oh enggak, malu-malu saya. Enggak. Ada 4 ini. Dibuka, iya. Abu Bakar, ada tai lalatnya. Fi qaryatika nabiyyun yub'ats wa anta waziru. Di kampungmu ada nabi yang dari Allah dan kamu patihnya. Allah. Fi qaryatika nabiyyun yub'ats wa anta waziru. Kamu akan jadi patihnya. Abu Bakar pulang heboh. Muhammad ngaku jadi nabi. Muhammad rame. Abu Bakar dengan Rasulullah kan sahabat sejak mudanya. Abu Bakar begitu fi majabi qaumi. Saya kehilangan kau biasa duduk-duduk dengan mereka di pasar, di Ka'bah. Kok sekarang kamu di rumah? Kata Abu Bakar, begitu kan? Iya Abu Bakar. Saya diutus menjadi nabi. Semuanya kau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bertanya, mana dalilnya? Lah dalilnya kamu ketemu Syekh siapa? Oh iya, nabi. Harumian, Taimian, Quraisyan, Tailalat, waziruhu. Oh nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu. Langsung seperti itu. Jadi perjalanan dari Syam atau dari Yaman ke Mekah kan kira-kira 15 hari kan? Kira-kira 15 hari. Pakai ontak dulu. Ya kira-kira 2 minggu Rasulullah jadi Nabi, Abu Bakar masuk Islam. Jadi Ali, Khadijah, Zaid bin Harithah sudah hari Selasa Rasulullah SAW jadi Nabi, saya sudah beriman. Dan mulianya Ahlul Bait. Abu Bakar masuk Islam. Hanya Abu Bakar kan orang yang cerdik, orangnya ganteng, elok, cerdas, kaya. Saya ngejak temannya Abdurrahman bin Auf masuk Islam, ngejaknya Zubair bin Awwam masuk, Thalha bin Ubaidillah masuk Islam. Abu Bakar cerdik orangnya. Wahada utiki amma fi maqamil ubudiyah fal kullu hayyun musabbihun. Ma iku keterangan nas sokang nas aling sama apa kalamu siddiq. Kala nongkang banget bener bareng Allah sidina Maulana Abu Bakar Siddiq anhu. Wa ma'nahu ataupun maknanya kalamu siddiq. Wa ma'nahu di maknanya kalamu siddiq maniku lafaz man. Man lam yablugh ayu'til ilaha haqqahu minal ifrad bil ibadah wa inna kullama fil qani adam isbatun ilahiyatillah ta'ala wa tafurrudi. Manuti sapa lamun lam yablugh iku durung sampai sapa man ayu iya yen to maringaken sapa man al ilaha ing Tuhan itu Allah haqqahu ing haqqe ilah minal ifrad dari dheweaken bil ibadah dengan ibadah kepada Allah. Barang siapa yang belum sampai makom bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Orang belum sampai makom seperti itu. Fa inna kullama muslimin kabari makhluk fil qauni ing dalam alam semesta ini adamun itu aslinya enggak ada. Makhluk di dalam itu enggak ada. Ai nisbatun kesini nisbataken ila hayatillahi ta'ala marang uripe Allah ta'ala wa tafrudihi dan menyendirinya Allah ai fil wujud. Jadi begini, yang asli kan wujudullah, adanya Allah, wujudullah. Dari wujudullah Allah menciptakan makhluk termasuk itu. Jadi akhirnya wujudul khalqi dan wujudul anane makhluk dan anane Allah. Allah menghijabi dari wujudullah daripada makhluk ini
Sehingga kita ini orang yang tertipu, seolah-olah wujudullah itu yang diyakini, wujuduna kita ini yang dilihat oleh mata. Ini orang-orang maghrur, orang-orang tertipu oleh mata. Kalau orang yang hatinya suci, makhluk itu enggak ada. Yang ada Allah. Karena kalau dibanding wujudullah dan wujudul khalqi itu sirna. Wujudul khalqi itu sirna. Karena wujudul khalqi itu seperti satu timba. Wujudullah seperti satu laut. Coba kalau satu timba ditumpah ke laut. Mana satu timba? Enggak ada apa-apa. Hilang. Karena kita sudah terlalu makhluk. Jadi yang ada wujudul makhluk. Wujudullah tidak kelihatan. Kalau orang yang imannya kuat, makom ihsan. Makhluk itu kata beliau itu, saya meyakini makhluk ada. Meyakini doang. Makhluknya nggak ada. Seperti kita meyakini adanya Allah, tapi bagi kita kan seolah-olah nggak ada, yang ada tembok no. Balik kan kebalik. Jadi aslinya fa inna kullu fulkan ada. Dan makhluknya nggak ada. Nah, yang ada pun nisbatun ila hayatillah. Dinisbatkan kepada sifat hayatnya Allah, maka seluruh makhluk semuanya hidup, enggak ada yang mati. Makhluk hidup semua. Nyatanya bertasbih semua ini makhluk ini. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Walakinnahum la yafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu di dalam semesta ini. Semua bertasbih kepada Allah. Nah, kalau bertasbih kan hidup. Kalau benda mati mana bisa bertasbih? Makanya itu nisbatun ila hayatillah ta'ala wa tafarrudi. Nisbat ila hayatillah marang hidup Allah Ta'ala wa tafarrudihi lan niwijine Allah. Allah sendirilah yang sebenarnya ada. Jadi Allah menciptakan alamul mulki. Alam nyata ini, langit pitu, bumi pitu. Ini alamul mulki. Ini adalah ampas atau limbah. Ampas dan limbah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan alamul malakut. Alamul malakut. Kursi, aras, lauh mahfuz, kolam, surga dan neraka. Ini alamul malakut. Terus Allah menciptakan alamul jabarut. Apa? Alamul jabarut itu asma dan sifatnya Allah. Alamul jabarut. Jadi kalau Allah muliakan manusia, Allah angkat dari alam malakut, dari alamul mulki kepada alamul malakut. Kalau mulia lagi diangkat dari malakut kepada alamul jabarut. Asma wa sifat Allah. Karena kita itu himmahnya dalam agama tipis, alamul mulki ini gini. Karena kebodohan kita dan hatinya atos. Alamul mulki terus. Jadi orang itu SD terus, nggak pernah SMP. Jadi orang putih putih SD baik, ya dengan guyu sih orang putih SD baik. Lagi namulang kok malah masih murid kelas 1 SD bisa. Rambutnya wis putih lah. Amaman ana punuti wong arafa kang kenal sepaman rabbahu ing pangerane man haqqal ma'rifati dengan sebenar-benar kenal. Jadi sampean
seorang ustaz kumpul ke orang murid-murid itu. Ya kan, Allah berikan kamu seolah-olah kamu itu yang paling tinggi. Seolah-olah seorang ustaz yang soleh nggak merasa paling tinggi, nggak merasa. Ini sekedar ya mulang juga ini karena perintah Allah. Nggak merasa saya lebih tinggi, nggak ada. Kenapa? Karena hatinya bersama Allah. Kalau hati bersama Allah kan semua makhluk sirna, diri sendiri pun sirna. Bisanya orang saya lebih alim daripada dia karena hatinya nggak dengan Allah. Kalau dengan Allah nggak ada begitu, malu. Sinarnya Allah itu memadangi kegelapan kita, jadi nggak ada siapa-siapa, selalu kepada Allah saja. Nah, lepas dari Allah baru wah saya yang paling kaya, wah saya yang lah ini kan lepas dari Allah. Kalau dengan Allah ya nggak ada begitu. Amma man ana putu wong arafa kenal supaman rabbahu ing pangerane man haqqal ma'rifati dengan sebenar-benarnya kenal. Jadi ada haqqal ma'rifat, ada yang ma'rifat bohong-bohongan. Yang bulan kan ada yang ulaika humul mu'minuna haqqa. Ada katakan qalatil arabu amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Dalam ada dua kategori kata Allah. Mereka lah ulaika humul mu'minun, mereka yang benar-benar beriman. Dan kata lain, orang-orang kampung datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Qalatil arabu orang kampung aman, iman. Itu orang-orang iman dia dinain konima, kok kula mboten. Boleh jadi konima ngomong imanku. Kata qul ucap Muhammad lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu sira ucap aslamna tembe Islam. Baru Islam, belum iman. Wala ma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hati kamu. Ada seperti fal yunsib maka besar maka bencik nisbatakan suman idan idal nalikane araf-araf makan ain fal yunsib maka bencik nisbatakan bangsakan suman idan idal nalikane araf-araf makan ma'rifah nas bangsakan dawaman ta'zim ing langgene ngagungaken wal hayatilan dawame kehidupan ilaman marang makhluk saka ngarapaken sapa rabbah minal khalqi saking wong sing kenal marang Allah sebener kenal kabeh makhluk kuwi dinisbatkan pada mulia. Seluruh makhluk itu mulia semua, bagaimana enggak mulia? Dia sedang mengucap subhanallah wa hamdi. Dan seluruh makhluk itu hidup semua, enggak ada yang mati. Enggak ada makhluk yang hina, semua hidup, semua agung semua. Dan gak ada makhluk yang mati, semuanya hidup. Makhluk semua azim, semua hai. Gak ada yang hina, gak ada yang mati, gak ada. Ini kalau orang man arafa rabbahu haqqan ma'rifah. Jadi orang yang kenal kepada Allah haqqal ma'rifat fal yunsib moko becik nisbataken bangsaken sapa man idzan ing dalem ngerkane arafa rabbahu haqqal ma'rifat bangsakan dawa ta'zim ing langgenge ngagungaken wal hayati dan hidup. Seluruh makhluk itu agung dan seluruh itu hidup. Enggak ada yang hina, enggak ada yang mati. Bangsakan ilaman marang makhluk syaka ngarakan sapa bahu isine man minal saking makhluk kabeh agung dan enggak ada yang hina, kabeh urip, enggak ada yang mati. Min muntalikin sikong kang ngucap. Nabi Muhammad yang ngucap. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Inna Allah sunya Allah. Khalaqa iku gawe sapa Allah Adam ing Nabi Adam ala suratihi kan serupane Nabi Adam anak.
Hasilnya ala sunnah itu rupanya Allah. Rupanya. Ulama di sini berpendapat ada dua pendapat. Satu pendapat begini. Inna Allah sunnah Allah khalaqahu gawe sapa Allah Adam Nabi Adam ala surati atas rupanya Nabi Adam. Anak. Di dunia syariat ini. Saya mengatakan begini. Inna Allah sunnah Allah khalaqahu gawe sapa Allah Adam Nabi Adam ala surati serupanya Allah. Allah punya wajah kan? Nabi Adam punya wajah. Allah punya mata, Nabi Adam punya mata. Tapi jangan Allah punya cangkem karena nggak ada hadisnya. Nggak ada. Allah punya tangan kan? Dalam Qurannya. Nabi Adam punya tangan. Allah punya kaki. Nabi Adam punya kaki. Ini semua ada hadisnya. Nggak boleh. Allah punya perut, nggak ada hadisnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, ada. Ada hadisnya, ada Quran. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Adam itu berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka orang di zaman Nabi Adam yang beriman pada Nabi Adam, anak putune, melihat Nabi Adam. Suwe-suwe akhirnya melihat Allah. Gitu. Allah. Guru Allah. Sama. Orang melihat Nabi Muhammad. Akhirnya melihat Allah. Kata Allah. Bukan Allah itu Adam, bukan Allah itu bukan. Bukan maknanya begitu, bukan. Jadi orang yang di zaman Nabi Adam tidak melihat Nabi Adam wajahnya, tidak melihat Nabi Adam, nggak bisa melihat Allah, nggak bisa. Karena Nabi Adam dan Nabi Muhammad itu gerbang. Orang melihat Nabi Muhammad aja, guru Allah. Dan Nabi Adam jadi tanpa melihat Nabi Muhammad nggak bisa melihat Allah, nggak bisa, nggak bisa, nggak bakalan bisa, nggak mampu bisa. Wa inna dawama hayatil makhluk mengeskuruni langgenge uripe makhluk innama hiya ay mustinuti dawam hayatil makhluk dalilun iku nuduaken ala hayati khaliqihi ngase uripe kang gawe. Jadi ini makhluk kabeh kan dikatakan semua aku semua, enggak ada makhluk yang gini. Seluruh makhluk hidup semua enggak ada yang enggak ada yang Karena apa? Karena keagungan makhluk ini mengalir daripada keagungan Allah. Keagungan Allah mengalir ke dunia jadi makhluk agung semua. Sifat Allah Al-Hayy, hidup, mengalir ke dunia sehingga makhluk jadi hidup semua. Jadi makhluk ini semua, makhluk ini adalah tajallinya Allah kepada kita. Allah melihat ini lu saya dengan lewat makhluk. Jadi ku ngaton. Tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Wala mula buat tetap. Jadi ini yang tahu ruh. Batinul akli, batinul qalbi, ruh ini yang tahu Allah. Jadi ini bukan teori. Ini kenyataan yang Allah berikan kepada orang-orang arifin. Bukan teori nggak bisa begitu nggak bisa, nggak nyandak, nggak sampai teori itu. Ini bukan teori. Memang Allah buka, Allah fataha bab ta'aruf. Memang Allah membuka pintu kemarifatan. Allah sendiri bisa buka, sedang Allah nggak bisa, nggak bisa. Wa inna dawam hayatil makhluk musuni langgenge uripe seorang makhluk. Innama hiya mustin utai dawamah de makhluk dalilun iku nuduhaken ala hayati khaliqihi ingatase uripe kang gawe makhluk itu Allah. Ini makhluk hidup semua berarti kan Allah ya lebih hidup. Artinya makhluk ini sarana
untuk akal manusia jangan berhenti ke makhluk, jangan sampai nembus kepada Khalik. Kalau kamu lihat makhluk tidak sampai pada Khalik, anta minal maghrurin, anta itu orang-orang tertipu. Fal mu'min mir'atul mu'min. Fal mu'min mengkotu seorang mukmin. Mir'atul mu'min itu cerminnya seorang mukmin yang lain. Sama itu kaca pengilun. Cermin. Ente ketemu orang sebawahnya. Ente bersyukur kepada Allah, tapi jangan meremehkan dia. Kalau meremehkan dosa besar. Kita syukur kepada Allah. Dia sebab kita melihat kita. Aduh, saya banyak dosa ya. Saya mau taubat. Tadi itu namanya mir'atul mu'min. Yang lebih dahsyat apa? Ente ketemu orang ma'rifat billah. Itu. Yang di situ di dalamnya ada Allahnya itu. Ada Allah di dalam kaca. Ada Allah itu. Yang jadi ma'rifat tadi. Tadi, siapa Tuhan kamu? Allah. Ini makom iman dan Islam. Nah, siapa Allah? Ini Islam. Siapa Allah? Tidak bisa. Kita nangis kalau kita. Nangis kita. Jadi fal mu'min wa mu'min mir'atul mu'min itu kaca penggilanya seorang mukmin yang lain. Nah, bisa Rasulullah, sahabat Rasulullah beriman pada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Jadi arif billah. Jadi arif billah. Di otak, hati, ruh terbang ke araj. Jumpa al jadi arif billah. Ini tidak bisa dibahas. Itu hadiah Allah yang sangat besar. Allahu a'lam.